Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah bisa hadir pada webinar pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Yosep Ridwan selaku penggerak komunitas belajar di Kombel Lifelong Learning, yang mana pada waktu kali ini, di kesempatan webinar kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang disiplin positif. Yang mana disiplin positif ini tentunya menjadi bagian dari sekolah-sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka yang bisa dijadikan acuan untuk pembelajaran yang bisa kita reformasikan ke dalam kurikulum yang sekarang. Yang barang tentu Bapak Ibu guru di sini mungkin ada yang sudah pernah mendengar ataupun belum pernah mendengar, kita bisa saling berbagi aja, saling sharing, karena sesama pendidik tentu kita sama-sama belajar menemukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita terapkan demi pembelajaran sepanjang hayat, yang mana bisa kita terapkan sebagai bentuk wujud kepedulian kita terhadap peserta didik dalam membentuk karakternya sesuai dengan target tujuan pendidikan. Ya. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, harapan kami dalam program ini, dalam webinar kali ini, yaitu bahwa kita sama-sama baik dari sisi kepala sekolah ataupun ada guru ataupun ada pengawas sekolah memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta disiplin positif di lingkungan sekolah. Namun harus kita pahami dulu pada sesi webinar kali ini Bapak Ibu bisa memperhatikan fokus kepada materi supaya bisa paham. Kalau tidak paham pun bisa ditanyakan nantinya ya. Jadi sama-sama kita menyimak apa yang akan disampaikan dan semoga menjadi ilmu yang baru nantinya untuk bisa diterapkan. Bapak Ibu guru, untuk kegiatan disiplin positif ini tentu banyak yang bertanya apa sih maksud dari disiplin positif. Disiplin positif sendiri merupakan sebuah ilmu yang mana bisa kita kaitkan dengan kata disiplin, yang mana dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Ini yang sering menjadi dasar kita bahwa seseorang yang patuh adalah orang yang disiplin. Seseorang yang mengikuti aturan adalah orang yang disiplin. Maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan sebuah hukuman? Tentu ini banyak sekali yang mendasari di dalam tata tertib kita di sekolah. Bahwasanya seseorang akan melaksanakan kedisiplinan kalau memang di situ ada hukumannya. Ini biasanya dianut oleh teori-teori yang menyatakan bahwa manusia itu memang harus diatur sedemikian rupa, harus tahu aturannya, harus tahu hukumannya, sehingga memang terciptalah kedisiplinan yang mengakar atas dasar hukuman, ya, atas dasar hukuman. Nah, dari itu pula, maka apa sebenarnya arti dari disiplin positif? Mari kita lihat dari definisi beberapa tokoh. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian? Tentu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
dan bila perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Yang artinya kalau kita pahami dari mana ini, kita harus membedakan antara disiplin yang sering dihubungkan dengan hukuman dan disiplin yang memang positif. Disiplin positif yang tidak dengan memberi hukuman. Dan itu pun kalau kita akan memberi hukuman, itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada sebuah kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, keinginan Ki Hajar Dewantara, kalau misalkan kita ingin menjadi manusia yang merdeka, ya, kalau kita mengacu kepada kurikulum merdeka, setiap individu punya bakat dan potensinya masing-masing. Ketika ingin terciptanya kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tetapi disiplin yang kuat itu adalah disiplin yang memang sudah mengakar, yang sudah menjadi pribadinya sendiri. Yang mana orang tersebut sadar akan pentingnya disiplin bagi diri sendiri. Barulah tercipta akan adanya kemerdekaan. Nah, menurut Diane Gossen, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disip atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya adalah bahwa seseorang ketika menginginkan sesuatu, ketika seseorang bergerak mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, maka disitulah harus terbangun motivasi. Dan motivasi itu tentunya yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi dari dalam diri sendirinya. Sehingga kalau muncul dalam diri sendiri, itu bisa menjadikan seseorang kuat dalam menjalankan kedisiplinan. Maka disiplin positif adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi bahwa adanya kesadaran, adanya tanggung jawab sebagai bentuk menghormati dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Akibatnya seseorang atau peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, tugas kita yaitu bagaimana caranya menciptakan anak-anak ini punya disiplin diri, punya rasa kesadaran, punya rasa bentuk menghormati diri sendiri, sehingga ketika sudah tercipta, maka mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, Bapak Ibu Guru, apakah memang hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid ada hubungannya? Mari kita sama-sama melihat diagram berikut, bahwasanya ketika disiplin positif yang terbangun atas dasar kesadaran diri, menghormati diri,
terhadap nilai-nilai kebajikan yang universal itu akan berpengaruh kepada nilai-nilai yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sehingga terciptalah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini adalah hubungan antara bagaimana disiplin positif itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Artinya ketika memang setiap individu sudah terbangun nilai-nilainya, sudah terbangun kesadarannya, sudah terbangun menghormati diri sendirinya, tahu akan tanggung jawabnya, maka mereka akan senantiasa menjalankan karakter-karakter yang memang merepresentasikan dirinya sehingga tercipta di dalam lingkungan sekolah aman dan nyaman. Baik Bapak Ibu, kalau kita bisa melakukan sebuah permainan di mana Bapak Ibu adalah orang yang bertugas mengepalkan salah satu tangan, ya. Kemudian di dalam tangan Bapak Ibu itu ada barang yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk hidup Bapak Ibu. Nah, terus ketika memang ada rekan Bapak Ibu yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Ibu atau Bapak, dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan sebagainya, supaya kepalan tangan Ibu terbuka. Nah, ketika hal itu bisa dilakukan, apakah orang yang membuka kepalan tangan Bapak Ibu, mereka berusaha semaksimal mungkin mencoba untuk meraih apa yang Anda sedang pegang? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu rela melepaskannya? Nah, di sini menjadi gambaran sebuah permainan ketika seseorang yang memegang kendali atas keinginannya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa seseorang dengan keinginan yang kuat, menghargai apa yang dia punya, tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan apa yang dia miliki, karena itu adalah hal yang sangat berharga. Nah, beda dengan paksaan atau rayuan dari orang luar, itu biasanya akan susah sekali. Nah, di sini kita harus sama-sama memahami Bapak Ibu, paradigma stimulus respon. Apa itu? Stimulus respon dan teori kontrol. Kita harus tahu bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Tapi kalau dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikirnya ada menang kalah, sedangkan dalam teori kontrol ada model berpikir menang dan menang. Bapak Ibu, kaitannya dengan disiplin positif ini, tentu kita tidak tahu bagaimana cara
memunculkan kesadaran internal dari dalam jiwa peserta didik. Karena seseorang yang sudah paham akan kesadaran internal, tentu dia tahu apa yang akan dia dapatkan dari kesadaran itu. Maka ada 10 pilar seseorang bisa memunculkan kesadaran internalnya. Yang pertama adalah seseorang tahu manfaat apa yang dia lakukan. Ya. Ketika seseorang tahu manfaat yang akan dia lakukan, biasanya orang tersebut berusaha memotivasi dirinya sendiri, berusaha dengan penuh kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Karena menurut dia, itu adalah hal yang bermanfaat. Ya. Orang yang ingin sehat, ya, dia rela melakukan olahraga pagi, ya, jogging, dia mengkonsumsi makanan, minuman yang sehat. Karena dia tahu manfaat untuk dirinya. Ya. Dan itu dia lakukan dengan penuh kesadaran, meskipun tidak ada orang lain yang menemaninya. Karena dia tahu manfaat apa yang dia dapatkan. Nah, itu hal yang pertama dalam membangun kesadaran internal. Yang kedua, harus ada kebanggaan. Biasanya orang mencari sebuah kebanggaan. Melakukan sebuah sesuatu karena ada kebanggaan. Ingin mendapatkan juara Olimpiade Sains Nasional. Itu merupakan suatu kebanggaan yang ketika dia raih, dia akan merasa bangga. Ya. Maka kita harus bisa memunculkan pride kebanggaan itu. Kita harus bisa memahamkan apa kebanggaan ketika seseorang melakukan tantangan-tantangan terhadap dirinya. Karena itu ada kebanggaan tersendiri. Ya. Ketiga, ada makna. Makna di sini adalah hal yang penting bagi dirinya. Kita memaknai sesuatu karena bermakna pada diri kita. Yang keempat, ada tantangan. Ya. Ini bagi orang-orang yang suka terhadap challenge, ya. Ada tantangan. Kita kadang menemukan murid yang suka tantangan. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin bisa kita arahkan ke hal-hal yang positif. Ya. Menantang diri pribadi, menantang sejauh mana mereka sudah mampu menguasai materi, menantang mereka sudah sejauh mana mereka berusaha. Ya. Tantangan itu kadang bisa menjadi kesadaran internal mereka untuk membangun, ya, jiwa yang disiplin. Yang kelima adalah pertanyaan yang membuat kesadaran. Nah, ini tentu disebutnya adalah pertanyaan reflektif, refleksi diri, ya. Itu bisa Bapak Ibu bangun untuk membangun kesadaran. 6, ada minat, ya. Nah, ini yang paling bisa kita bayangkan bahwa seseorang yang berminat di bidang olahraga, Masya Allah, ketika mereka berminat pasti mereka lakukan. Itu tanpa ada paksaan, ya. Kemudian 7 adalah fashion, ya. Fashionnya, ada seseorang murid yang memang sudah menemukan fashionnya sendiri. Fashion saya di bidang atlet, wah itu sangat-sangat memotivasi dirinya untuk membangun kesadaran internal supaya terjadi disiplin. Dan kedelapan ada tujuan hidup. Tujuan hidup ini merupakan capaian yang ingin hendak mereka raih. Apa sih yang menjadi motivasi mereka hidup? Ya. Dan kesembilan adalah kesenangan atau kebahagiaan. Ya, kita harus memang bisa meraih ke sisi kesenangan dan kebahagiaan Bapak Ibu. Dan ke-10 adalah keyakinan. Dan ini hal yang paling penting, keyakinan. Nah, ada 10 tahap ini dari membangun kesadaran internal. Kemudian Bapak Ibu, dalam memacu kedisiplinan positif ini, ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 1, fisiologis, kedua, rasa aman, ketiga, rasa cinta dan memiliki,
Keempat, penghargaan. Kelima, aktualisasi diri. Ya, kelima ini adalah kebutuhan dasar manusia yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membangun self disiplin, ya, membangun disiplin pribadinya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam disiplin positif ini di awal bahwa mereka mampu menghormati diri sendiri, mampu sadar diri akan nilai-nilai kebajikan. Nah, tentu nilai-nilai kebajikan ini tidak boleh lepas dari disiplin positif. Karena arah yang akan kita tuju adalah nilai-nilai kebijakan yang bersifat universal. Kalau di dalam profil pelajar Pancasila ada 6, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini harus kita kenalkan kepada peserta didik, kepada anak didik kita. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Kemudian ada lagi beberapa nilai-nilai kebijakan. Di antaranya adalah Primary Years Program. Ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ataupun 9 pilar karakter bangsa, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Masih banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita anut, yang bisa kita terapkan khususnya di negara kita, ya. Nilai-nilai inilah yang ingin dibangun untuk membentuk karakter disiplin positif. Ya, nilai-nilai inilah yang harus muncul dalam kesadaran diri mereka ketika mereka memang kita bisa merespon atau memacunya untuk muncul disiplin positif. Nah, bagaimana agar nilai-nilai tersebut bisa dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu, kaitannya dengan disiplin positif ini ada berbagai proses, terdiri dari keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Ya. Nah, kita akan membahas salah satu hal dulu, yaitu keyakinan kelas. Proses membentuk keyakinan kelas, ya, mewujudkan budaya positif. Pertama, kita bisa melakukan diskusi dengan bertanya kepada murid apa pendapat mereka tentang masalah dan harapan yang ada di kelas. Nah, tentu bagi Bapak Ibu guru, bisa oleh Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, tanyakan masalah apa sih dan harapan apa yang mereka inginkan yang ada di kelas mereka sendiri. Tentu setiap individu, setiap murid punya gagasannya masing-masing. Nah, itu kita bisa gali dari masalah dan harapan mereka. Kedua, bagaimana cara mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Ya, kita bangun suasana untuk mereka mampu mengeksplorasi ide mereka dari harapan mereka, dari masalah mereka terhadap kelas impian mereka itu seperti apa. Nah, kemudian keempat, ambillah kesimpulan dari ide murid. Ubah ide itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Dan kemudian tanda tangani kontrak keyakinan kelas itu bersama-sama dengan murid. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan gambaran membentuk keyakinan kelas dalam perwujudan disiplin positif. Diawali dari menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Ini adalah sebuah proses tentang kesadaran diri dari apa yang sudah mereka alami selama ini di kelas. Nah, akhirnya keyakinan kelas ini akan muncul di setiap kelas, meskipun berbeda-beda, tapi tetap
itu ada patokannya, ya. Karena hal positif itu tetap kita patokan sebagai goals-nya. Kita bisa kasih contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini bentuk dari sebuah keyakinan kelas. Bahwa mereka yakin bahwa mereka itu perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Ataupun ada lagi contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif. Artinya mereka sadar bahwa masalah-masalah yang ada di kelas itu bahwa kadang mereka bersikap negatif. Nah, ide yang muncul dari keyakinan kelas ini adalah hal yang positifnya kita ambil. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ya. Kemudian, keyakinan kelas itu ada contoh lain, hormat. Contoh kita ambil satu nilai. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Atau bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini merupakan contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk membentuk disiplin positif. Artinya, kita berusaha membangun kesadaran. Ya, membangun kesadaran dari setiap individu. Kalau memang itu munculnya dari individu, harapan kita tentu adalah menjadi sebuah keyakinan mereka. Ya. Baik Bapak Ibu, itu adalah sesi pertama tentang disiplin positif. Artinya dalam sebuah materi disiplin positif ini, harapannya kita bisa membentuk keyakinan kelas. Silahkan Bapak Ibu cermati lagi dari awal bagaimana memahami disiplin positif ini. Dan tentu banyak orang yang bertanya-tanya, banyak orang yang mungkin tidak setuju. Karena memang kita terbiasa disiplin itu dengan sebuah aturan, rules, dan sebuah hukuman, ya, punishment. Itu yang sudah biasa kita lakukan. Ya. Ingat, sebuah hukuman itu adalah langkah terakhir yang kita lakukan. Ya, langkah terakhir. Kalau misalkan kita bisa membangun siswa-siswi peserta didik kita dengan hal-hal yang positif, dengan dari keyakinan kelas, ya, hukuman itu adalah jalan terakhir. Ini adalah bentuk dari paradigma baru yang ingin diterapkan di sekolah-sekolah. Ya. Dan Bapak Ibu pasti akan menemukan ya orang yang pro dengan hal ini ataupun dengan yang kontra. Dan kita harus bisa memahami perbedaan tersebut, melihat situasi dan kondisi dari lingkungan sekolahnya masing-masing. Karena ini harus menjadi hal yang disepakati bersama. Ya. Disepakati bersama, dipahami bersama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah ketika memang disiplin positif ini akan kita lakukan di setiap sekolah, ada konsekuensi logis, bukan hukuman. Ya, konsekuensi logis bukan. Yang pertama tadi keyakinan kelas, kalau yang sekarang yang kedua adalah konsekuensi logis, bukan hukuman. Ya, sebetulnya ada video di sini yang akan bisa saya share, namun seiring dengan durasi waktu, nanti Bapak Ibu bisa menonton di YouTube tentang konsekuensi logis. Baik Bapak Ibu, apa yang dimaksud konsekuensi logis? Tentu konsekuensi adalah bagian dari sebab akibat. Sebab akibat dari perilaku-perilaku yang memang dilakukan oleh anak murid kita. Dalam konsekuensi logis ada 4 unsur. Yang pertama relate. Ya. Kalau seorang peserta didik melakukan sebuah kesalahan, maka bukanlah hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi kita harus membuat konsekuensi logis. Yaitu hukumannya harus relate, harus sesuai, berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Ketika
memang anak kita ya melakukan sebuah kesalahan yang dibuat, kita harus pahami dulu apa kesalahannya dan harus kita buat konsekuensinya secara logis. Kadang memang ada beberapa anak yang kritis yang ketika kita hukum, karena kita hukum ya, kita hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kedua, harus ada respectful. Tidak boleh melukai harga diri anak atau siswa. Tidak boleh menjatuhkan harga diri mereka. Ya. Ketiga adalah reasonable. Harus seimbang atau sesuai dengan perilaku, kadar, dan usia anak siswa. Jadi kita harus mempertimbangkan juga bersama-sama dengan guru bimbingan konseling. Harus seimbang atau sesuai dengan perilaku, kadar, dan usia mereka. Dan keempat, hak. Membantu untuk memperbaiki diri, tidak memberikan efek samping, sehingga bisa kita berikan solusi atas permasalahan yang mereka laksanakan. Bapak Ibu, ada beberapa prinsip menyusun konsekuensi logis. Satu, merusak atau memperbaiki atau mengganti. Ya. Ketika seseorang peserta didik atau murid merusak, memperbaiki, ya, merusak, maka konsekuensi logisnya adalah perbaiki apa yang mereka rusak. Ya. Dan Bapak Ibu juga paham pasti. Ketika ada orang yang merusak, pasti konsekuensi yang paling relate itu adalah perbaiki. Kedua, ketika mereka mengabaikan kewajiban, maka loss privilege, kehilangan hak. Ketika mereka mengabaikan kewajiban mereka belajar, maka kehilangan hak mereka untuk istirahat. Ketika mereka mengganggu secara terus-menerus, maka mereka dikasih jeda, positif time out. Itu merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menyusun konsekuensi logis. Kemudian Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif ini ada 3 penghambat ya dalam mendengarkan aktif. Satu, ketika kita melabeli siswa dari sudut pandang pribadi. Ketiga, kita menganggap pribadi tentang sesuatu yang belum tentu benar. Ada anggapan kita terhadap peserta didik yang belum tentu benar. Asosiasi menghubungkan situasi siswa dengan situasi pribadi pendidik di masa lalu. Nah, itu hambatan. Baik Bapak Ibu, kalau disiplin menekankan atau memakai hukuman ada efek 4R. Satu, resentment, benci. Kedua, rebel, memberontak. Ya. Tiga, dendam. Keempat, menarik diri. Saya marah, dipermalukan di depan kelas. Saya akan sengaja aja nggak mau mengikuti perintah dia. Atau lihat aja, saya akan balas suatu hari nanti. Dendam. Dan saya mendiam aja, takut nanti dipermalukan. Nah, ini merupakan kaitannya dengan disiplin yang menekankan hukuman. Ada 4R efeknya. Kemudian ketika disiplin yang memanusiakan memakai prinsip reconciliation adalah relate jika melanggar kesepakatan tentang kebersihan, solusinya perilaku untuk membersihkan. Kemudian respectful, menjaga harga diri, tidak mengancam, tidak membentak, tidak membuat malu di depan banyak orang atau diceritakan pada orang lain. Reasonable, masuk akal, tidak mengada-ngada, sesuai kapasitas usia, dan helpful, membantu dengan tools memfasilitasi solusi yang disepakati bersama. Apa tujuannya? Tentu melatih paham konsekuensi dari apa yang ditindakan. Bapak Ibu Guru, tentu masih banyak hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam disiplin positif. Sesi pertama tentang keyakinan dan konsekuensi logis. Mudah-mudahan nanti di sesi kedua kita akan berlanjut mengenai penghargaan, restitusi, dan motivasi. Kemudian Bapak Ibu bisa berusaha memahamkan dulu diri pribadi sebelum melaksanakannya. Ya. Karena bagaimanapun juga kaitannya dengan disiplin positif ini harus memang sadar dulu. Kita sebagai pendidik baru kita bisa terapkan, minimal bisa mengajak orang lain saling memahami ya, ataupun
kita bisa mengajak lingkungan sekolah kita untuk mengarah kepada disiplin positif ini. Baik Bapak Ibu, materi kita tentang disiplin positif, kita akan membahas dua dulu ya. Tadi sudah disampaikan, yang pertama adalah disiplin positif, kaitannya dengan keyakinan kelas. Yang kedua adalah disiplin positif, kaitannya dengan konsekuensi logis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kita akan berlanjut di sesi kedua, kaitannya dengan penghargaan, motivasi, dan restitusi, yang masih kaitannya dengan disiplin positif, tapi itu nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang telah hadir sampai saat ini menyimak kegiatan webinar di Kombel Lifelong Learning. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita bisa saling sharing lah, sama-sama belajar, sama-sama memahami demi tercapainya pembelajaran sepanjang hayat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.